Three, two, one, move it rock. Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Kompas TV Dewata. Apa kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan saya menemui Anda dalam suasana menyenangkan. Kita bertemu di satu kesempatan di malam hari ini. Mungkin kalau sekarang ini kita semua sudah dalam keadaan rileks gitu, sudah pulang dari suasana dari bekerja, melakukan aktivitas kita sehari-hari. Saatnya mungkin duduk, diam dan sedikit merenung. Tapi jangan merenung sembarangan. Lebih baik mengikuti siaran kita sepanjang 1 jam ke depan dalam ngobrol, inspirasi. Dan malam hari ini kita sudah pilihkan tema yang di luar dari biasanya gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita pakai tema yang sedikit ngepop gitu, tapi nggak apa-apa. Sekali-sekali kita juga harus ingat sesuatu yang di luar jalur itu ya, supaya seimbang gitu. Jangan cuma bersenang-senang, tapi ada juga satu masa atau satu waktu kita memikirkan sesuatu hal yang mungkin balik lagi ke diri kita sendiri. Dan malam hari ini saya kedatangan 3 orang tamu istimewa, karena tema yang kita pilihkan juga sangat istimewa. Ini tentang daerah kita sendiri, wilayah kita sendiri, atau tempat tinggal, kelahiran kita sendiri dari Pulau Dewata atau Pulau Bali. Jadi tema kita malam hari ini adalah mengenal tetamian leluhur Bali. Kalau mendengar kata tetamian ini bawaannya udah kesannya zaman dari tahun berapa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, penting buat kita di zaman sekarang ini kembali mengingat-ingat sesuatu yang merupakan warisan dari leluhur kita. Minimal kita bisa pakai untuk melangkah ke hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya udah kebanyakan ngomong nih kayaknya. Nanti sebelum beribet kita akan perkenalkan dulu narasumber kita untuk malam hari ini. Di sebelah saya ada Bapak Made Pujana. Beliau adalah Ketua Yayasan Bakti Pertiwijadi. Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat, Pak? Sehat. Sudah siap berbagi informasi malam ini? Ya, mudah-mudahan semua kita bisa informasikan. Nanti kalau nggak siap, di depan ada 3 kamera, Pak. Jadi bisa lambaikan tangan ya, kalau nggak kuat. Siap. Tapi nggak, pasti yakin. Ini kalau dikasih waktu sejam, kayaknya kalau ngobrol sama beliau bertiga, bisa lebih gitu. Yang kedua, di sebelah beliau ada Mangku Made Sarayoga. Beliau adalah pengawas Yayasan Bakti Pertiwi Jati. Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat? Ampun, sehat. Sehat, harus sehat. Jadi sudah siap berbagi informasi juga malam ini ya? Siap. Baik, terima kasih. Kemudian yang paling ujung ada Cekorda Udiana Nindya Pemayun. Mohon maaf kalau salah, sudah benar ya Pak ya? Beliau adalah salah satu pembina dari Yayasan Bakti Pertiwi Jati. Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Wigana Mastu. Terima kasih sudah datang di studio untuk malam hari ini. Ketiga narasumber saya sudah tersenyum manis, berarti sudah siap untuk berbagi informasi malam ini. Yang pertama kita bicarakan malam hari ini adalah tentang Yayasan Bakti Pertiwi Jati. Kita pengen tahu dulu nih, sebelum kita masuk ke tema kita soal tetamian leluhur Bali, Ya. Bapak-bapak kan datang dari Yayasan Bakti Pertiwi Jati. Ya. Kalau ke Bapak Ketua Yayasan dulu deh, boleh diinformasikan itu sebenarnya yayasan apa Pak? Oke, terima kasih. Om Wigana Mastu. Sebelum saya memulai dari apa yang yayasan tadi, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Kompas TV telah memberikan ruang dan waktu kepada kami Yayasan Pertiwi Jati untuk menyampaikan sekilas tentang Yayasan Pertiwi Jati. Yayasan ini berdiri tanggal 15 Agustus 2018 dan beralamat di Jalan Ulun Carik 5,
nomor 168 Kesiman, Ketelangu, Kecamatan Denpasar Timur. Oke. Jadi yayasan ini memiliki misi mencintai tanah air. Jadi Mencintai tanah air. mencintai tanah air. Jadi yayasan ini bergerak di dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dan yayasan ini sangat peduli dengan situs dan ritus tetamian leluhur orang Bali. Ide dari pembentukan yayasannya sendiri dari mana, Pak? Ya, ide dari pembentukan yayasan ini semuanya adalah berasal dari Gerio dan Puri sebenarnya yang ada di Kesiman ini, mengingat maraknya sekarang tatanan situs dan ritus pembongkaran situs dan ritus yang marak sekarang. Ini kalau kita biarkan ini akan berdampak pada ya ketidakharmonisan dalam sistem pemujaan kesuburan tanah Bali. Oke. Jadi berangkat dari situ, maka kemudian membuat yayasan ini. Ya, jadi kita ingin membuat masyarakat ngeh akan tetamiannya. Jadi sementara ini situs dan ritus yang ada di wilayahnya dikira seonggok bangunan yang tak mempunyai nilai. Jadi kalau kita pahami situs itu adalah sebuah nilai yang luar biasa. Situs-situs itu merupakan sumber pengetahuan yang merupakan spirit Bali yang patut kita angkat, kita bangunkan kembali untuk bisa Bali ini metaksu kata orang. Gitu ya. Jadi misinya adalah Mencintai tanah air. Oke, dalam bentuk apa Pak yayasan ini mewujudkan visi dan misi mereka? Nah, salah satunya kalau kita lihat, kalau kita bergerak di dalam menggerakkan yayasan ini adalah mencintai situs dan ritus peninggalan leluhur kita yang mempunyai nilai spirit yang luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita bangkitkan untuk masyarakat ini bisa kembali ke tatanan rohani Bali yang ke jati mula, yang mengenal jati dirinya. Oke. Jadi siapa yang ada di balik yayasan ini? Maksudnya siapa-siapa saja mereka yang terlibat di Yayasan Bakti Pertiwi Jati ini? Yayasan Bakti Pertiwi Jati ini sebenarnya kita yang orang-orang yang peduli terhadap tetamian masyarakat, tetamian leluhur Bali. Ini yang sebenarnya yang peduli. Sementara ini semuanya ini ngayah kita aja. Ngayah, ndak ada dapat gaji, ndak ada, semuanya ngayah. Jadi karena sadar akan apa yang tertuang di dalam situs itu adalah mengandung nilai-nilai pengetahuan yang cerdas dan intelektual yang cukup tinggi. Jadi ini terabaikan sehingga banyak orang tak paham dengan situs-situs ini. Lalu untuk memahami ini banyak orang mencari hal-hal baru. Yang padahal kita sendiri sudah punya. Padahal sudah ada, cuman tinggal kita memahami. Ini yang tidak dipahami sehingga masyarakat kita mencari keluar. Kemudian membawa panduan-panduan itu ke dalam, masuk ke Bali, kemudian menafsirkan situs yang ada. Sehingga terjadi ya penafsiran, ya istilah sekarang cocokologi. Cocoklogi. Apa-apa dicocok-cocokin gitu ya? Dicocok-cocokin gitu. Oke. Sehingga nanti ada istilah-istilah yang berbeda. Banyak nilai-nilai yang berbeda, pemaknaan yang berbeda. Oke. Baik, sebelum ke Mangku Made Sarayoga, saya ke Pak Cok dulu ya. Pak Cok dari Puri Payangan ya Pak Cok ya? Saya pengen tahu nih, keterlibatan Pak Cok sendiri di yayasan ini bagaimana Pak Cok ceritanya? Pertama, karena tersadar akan tetamian leluhur, dan yang kedua itu saya sepaham dan sependapat bahwa mencintai tanah air itu adalah visi utama. Dan saya lengkapi lagi sedikit, itu ada bakti atau berkarya, mandiri dan berdikari gitu. Mencintai tanah air, bakti, mandiri dan berdikari. Berdikari. Nah itu dengan simbol mula dari tatuanya itu sangat menarik bagi saya dan tersentuh hatinya untuk bangkit akan cinta tanah air.
terhadap tetamian leluhur itu. Nah ini kan tadi dikatakan oleh Pak Ketua Yayasan sendiri bahwa Ya. ini utamanya di situs dan ritus gitu ya. Ya. Ini kayaknya kalau saya mikir-mikir nih Puri yang paling banyak punya nih sebetulnya. Apa ada unsur itu juga alasan Ada. Pak Cok juga akhirnya tergabung di menjadi salah satu pembina gitu ya di Yayasan Bakti Ya. Pertiwi Jati ini. Ya. Ada salah satunya seperti itu, terutama itu adalah situs-situs adalah peninggalan leluhur itu. Harus dirawat dan dipelajari, terutama disadari bahwa itu adalah tetamian leluhur. Dan kita hanya mewarisi, merawat, melestarikan, dan menurunkan pengetahuan itu dengan benar terhadap generasi selanjutnya, sehingga tetap bahwa kita sebagai orang Bali cinta akan tanah air gitu. Oh, oke. Ya, cinta tanah air bukan cinta dan tanah dan air bukan. Oh, Dia gitu. jadi satu kesatuan. Cinta tanah air ya? Tanah air. Jadi ada air, ada bumi. Ini pertiwi namanya. Jadi itu satu paket Satu gitu ya? paket, tidak ada diisi dan, diisi atau berarti tanah air gitu. Artinya itu Kalau- ibu pertiwi namanya. Kalau tanah dan airnya nggak ada lagi gimana dong ya? itu yang harus dibangkitkan. Habis makin kesini makin mahal kalau salah. Karena begitu tanah air itu dibangkitkan, itu akan terbangun lumbung-lumbung namanya. Nah, di sana ada lumbung energi, lumbung air, lumbung pangan yang utama. Itu yang harus kita bangkitkan lagi. Itu yang tidak disadari. Untuk mengelola pertiwi ini harus dengan rasa cinta tanah air, dengan berbakti, bekerja, berkarya, mandiri, dan berdikari. Berdikari seperti itu ya. Ya, saya sangat sependapat dengan yayasan ini, sehingga kita turun saya hanya salah satu bagi pembina. Yang pertama itu adalah Ibu Gusti Ngurah Mudita, kedua Pak Gede Subudi atau Juru Gede Agung yang dari Karawang, dan saya yang terakhir sebagai pembina yang akan ikut membina ini supaya para generasi muda yang lahir di Bali sebagai manusia Bali yang keluar dengan tastra-tastra yang bagus sekali, dengan jenayah-jenayah yang tinggi yang dinamai Saraswati, itu akan terbuka dan kembali lagi spirit itu harus dijalankan dengan baik. Artinya kita sebenarnya harus kenal diri kita sendiri dulu ya, Ya. Supaya tidak mudah untuk menerima hal-hal baru. Harus terbuka hatinya dulu. Iya, terbuka. Makanya kalau disebutkan secara pelan itu ada getaran ya, Bakti Pertiwi Jati. Itu cara mengucapkannya udah lain. Jadi saya tadi salah ya Pak Coy? Bukan, harus pelan-pelan ya. Oh, harus pelan-pelan. Harus Bakti ya, Pertiwi Jati. Ya. Oke. Makin mantep, saya mantepin lagi ke Mangku aja deh. Ya, silakan. Soalnya ini ngurusnya kan soal situs dan ritus, Ya. tapi diawali dengan tadi Pak Ketua Yayasan sudah mengatakan dibuka dengan tetamian katanya. Ini ngurusin, kalau bahasa kasarnya ini ngurusin tetamian nih, tetamian Bali, leluhur Bali gitu. Mungkin saya lebih tepat tanya untuk sebagai pembuka aja. Sebenarnya tetamian itu apa, Pak Mangku? Oh, mungkin namaste. Kalau kita berbicara tetamian adalah hal-hal yang kita warisi dari leluhur kita yang dulu, yang masih hidup kita pakai sampai sekarang. Yang kalau dalam bahasa sekarang mungkin living heritage yang dimaksud dengan Peninggalan yang masih hidup. yang masih gitu ya. hidup, yang masih kita fungsikan sampai sekarang. Jadi kita lebih masuk kepada tetamian yang berbicara tentang itu. Situs dalam hal ini adalah sebuah bangunan dari leluhur kita wariskan ke kita. Salah satunya apa itu pura, apa itu puri, apa itu umah, apa itu jeru, puri, dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang mana beji, taman, dan seterusnya, sampai kita berbicara tentang situs yang berupa cagar budaya maupun situs cagar alam. Dan juga tentang ritus. Yang dimaksud dengan ritus adalah sebuah prosesi pengilen dari yang terangkum dalam sebuah konsep Pancayadnya itu sendiri. Jadi lahir, hidup, mati adalah sebuah konsep yang ada ritusnya di situ. Dan banyak hal lagi. Jadi tetamian yang dimaksud adalah hal-hal yang berkait dengan hal tersebut. Hal tersebut.
Jadi untuk apa sebetulnya kita mengetahui ini semua, Ya. Mangku? Ya, yang menjadi komitmen kita adalah ini. Tetamian ini kenapa penting kita dokumentasikan? Karena sangat karena di dalam tetamian ini yang berupa situs maupun ritus ini adalah penuh dengan sebuah teks-teks dari sastra itu dimunculkan di wilayah itu. Karena di sana kita akan bisa mengenali gamo kita, keyakinan kita apa, bisa mengenali sebuah DNA kita apa, bisa mengenali kebudayaan kita apa, itu yang lebih luas ya. Dan juga banyak hal yang bisa kita lihat dari concern kita di yayasan adalah mendokumentasikan itu, mengkaji itu, mempelajari itu, bukan berdasarkan dari sebuah kajian-kajian orang luar Bali, dalam hal ini orang-orang Barat dan seterusnya yang mengasih kita sebuah teori baru dengan ini, tapi kita berdasarkan dari tetamian leluhur ini kita dokumentasikan kita, dan kita akan serap semua warisan-warisan tetamian itu, kita akan gaji sendiri berdasarkan maksud dari leluhur kita di dalam dia membuat. Itu. Baik, kita jeda sebentar ya. Saya juga penasaran nih, sanggup nggak kita akan melakukan itu gitu loh? Karena ini sudah Pasti sanggup. pasti sanggup. Bagaimana caranya? Nanti narasumber saya akan bercerita lebih banyak lagi. Jadi Bapak-Bapak sabar dulu ya. Bolehlah minum dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Saudara jangan kemana-mana, ngopi inspirasi akan hadir kembali sesaat lagi. Wanita yang berambut panjang biasanya lembut, iya atau tidak? Urusan mau iya tidak, urusan masing-masing. Siapa yang bisa membuat diri Anda bahagia 24 jam sendiri? Diri Anda sendiri. Itu bukti terakhir bahwasanya Pulau Bali memang pulau cinta kasih. Lentera Gede Prama. Kompas TV, independen, terpercaya. Kita lanjutkan perbincangan kita soal kedudukan anak dalam keluarga. Bahwa anak pikat itu ditingkatkan statusnya menjadi anak angkat, berarti kedudukannya sama dengan anak kandung. Mengetahui syarat-syarat secara umum aja. Sebagai contoh misalnya sejahterakan anak, mengangkat anak, maka calon orang tua Secara angkat. ekonomi. Lalu yang ditanyakan? Apa beda hukum adat dengan adat itu tadi? Gitu. Yeah. Parikrama Bali. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV Dewata membutuhkan akaun eksekutif. Persyaratan diutamakan wanita, kreatif dan pekerja keras. Tertarik bekerja di industri televisi, orientasi pada target, memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik. Kirim CV terbaru Anda ke email hr.recruitment@kompas.tv paling lambat 14 Agustus 2020. Taman Wisata Alam Sange adalah wisata hutan yang di dalamnya termasuk hutan lindung yang masih dijaga keasriannya. Pada umumnya, seperti rujak gula dan cuka, rujak kuah pindang memiliki cita rasa yang khas. Sejumlah atraksi seni juga ditampilkan oleh kecamatan yang identik dengan surganya kerajinan khas Bali ini. Pelangi Dewata. Kompas TV, independen, terpercaya. Saling mengisi, menyempurnakan kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu di Bali tidak terlepas dengan pelaksanaan yadnya. 3 dasarnya adalah filsafat, tata susila, dan upacara. Makna yadnya adalah untuk memupuk kesadaran yang lebih tinggi dan mulia dalam hidup bermasyarakat, serta bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa maupun para leluhur. Puspa Dewata. Kompas TV, independen, terpercaya.
kita kembali lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Mudah-mudahan Anda mendapatkan inspirasi baru ya setelah mendengar percakapan kita, apalagi untuk malam hari ini. Temanya, kalau buat saya pribadi sih menarik. Seharusnya kalau buat saya menarik, apalagi buat yang nonton gitu kan. Jadi temanya adalah mengenal tetamian leluhur Bali. Tadi sudah dibuka oleh Mangku Made bahwa tetamian itu apa, kemudian cakupannya apa saja. Tadi situs dan ritus ya. Oke, jadi kalau dalam hal ini yang mana saja yang dikategorikan masuk ke dalam situs dan ritus itu tadi? Bisa diulangi dulu sedikit. Yang dia sampaikan tadi bahwa yang kita maksud dalam sebuah tetamian ini adalah bukan sebuah tinggalan arkeologi, tapi sebuah tetamian yang masih kita gunakan, yaitu living heritage ini. Salah satu wujud dari living heritage adalah pura itu sendiri, yang merupakan cagar alam, puri itu sendiri, umah itu sendiri, jeru itu sendiri, banyak, dan semua yang terkait dengan hal-hal yang masih kita pahami dan kita gunakan di dalam sebuah sistem kemasyarakatan kita. Itu yang, dan juga berupa situs bagaimana menjalankan tradisi itu di dalam kita melakukan sebuah upacara atau kehidupan sosial kita di dalam sehari-hari. Baik. Kita ulangi lagi sedikit tentang situs dan ritus ini. Ya. Jadi pentingnya kita mengetahui tetamian leluhur Bali ini adalah untuk tadi seperti yang Mangku bilang, untuk kembali mengenal diri kita sendiri, betul, sebelum menerima ajaran-ajaran lain, betul, yang baru masuk gitu ya. Betul. Seperti itu? Betul, kurang lebih seperti itu. Jadi esensi dari sebuah pemahaman tentang situs maupun ritus ini pada akhirnya akan membuat atau memahami siapa sesungguhnya kita, siapa orang Bali. Sehingga kalau kita berbicara orang Bali, apakah kita orang berKTP Bali atau orang yang beragama Hindu apa-apa, sehingga kita akan paham sesungguhnya apa menjadi keyakinan kita di Bali. Sehingga tidak terjadi sebuah kontradiktif di mana banyak sekarang sudah masuk dari ajaran-ajaran yang di luar dari Bali, sehingga terjadi distorsi pemahaman orang Bali. Ketika masuk ajaran-ajaran luar dari Bali itu, kemudian ada beberapa dari saudara-saudara kita menyerap ajaran itu, ada kemungkinan berarti kita tidak mengenal sebetulnya diri kita sendiri atau apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, seperti itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Okay. Salah satu yang paling vital sekarang adalah kita tidak mengenal lagi apa itu umah, bukan rumah, umah gitu. Jadi apakah kita sudah mengenal umah, apa isi umah itu? Katakanlah bangunan sama, yang isinya berbeda, sebutannya pun juga berbeda. Kita tidak lagi mengenal sesungguhnya apa, seperti kita mengenal, oh ini toko, ini klinik, ini rumah sakit. Padahal bangunannya sama. Iya. Tapi isinya berbeda, maka dia akan berubah nama. Sekarang kita harus paham tentang itu, termasuk juga konsep-konsep tentang Pandagara yang kita waris dengan Puri mempunyai sistem, di mana kembali kepada subtopik kita dalam malam hari ini adalah mengenal tata ruang rohani. Karena tanpa kita memahami itu, maka kita tidak akan bisa mengenal tentang jati diri kita, tentang DNA kita seperti apa di dalam sebuah sistem kerohanian yang ada di Bali ini. Kayak penting sekali, melalui tetamian inilah kita akan bisa men-trace sebuah konsep takwa yang ada sesungguhnya. Dan sesano yang kan kita kembali kembangkan dalam sebuah ajaran leluhur kita di Bali ini. Sehingga interaksi kita sebagai sebuah keluarga, bagaimana etika kita terhadap orang tua dengan orang yang lebih besar dan seterusnya, itu nanti dampak dari sebuah konsep yang kita akan bangun ke depannya. Jadi sebenarnya apa nih hubungan dengan tetamian leluhur kita ini dengan tata ruang rohani kita? Apakah itu sesuatu yang saling berkaitan atau saling mempengaruhi begitu? Sangat mempengaruhi. Karena gini, kita kembali kepada mengenal tetamian leluhur Bali. Di Bali ada 3 wilayah rohani yang berbeda, tapi berbeda ini sesungguhnya dia tidak lain. Gitu. Kalau kita bawa ke wilayah, maka dia disebut sebagai wilayah Mahagung, Maharata maupun Awidya. Jadi itu kalau kita berbicara tentang wilayah.
Tapi kalau kita bawa ke badan manusia, ada kepala, ada badan dan kaki, kepala, badan, kaki. Itulah konsepnya. Kalau kita bawa ke perbintangan, dia menjadi matahari, bulan dan bintang. Surya, Chandra, Lintang, Ranggana sudah banyak sekali kita temukan dalam sebuah teks. Kalau kita bawa ke jauh lebih luas adalah tentang Bali Dwipa, Swarnadipa, jadi Swarnadipa. Itu adalah konsep-konsep dari ajaran leluhur kita di Bali. Kalau kita bawa daripada DNA, ada Prabu, ada Mujangga, ada Patih. Di sini ada konsep-konsep yang terintegrasi dari sebuah konsep Tatwa, Sesana, maupun upacara. Tatwa, susila, upacara menjadi satu kesatuan sistem yang harus kita jabarkan nganutin sesana, jadi etika. Ini yang kan kita kenali melalui inspirasi ngopi kali ini. jadi mulai kita harus ngah, sehingga tujuan kita berdiskusi malam hari ini dalam sebuah acara ngobrol inspirasi ini adalah dengan membuat, kalau sebisa mungkin masyarakat di Bali mulai ngah dalam tanda kutip, sehingga orang dua dulu dingah nak tua nak ngomong, dingah bukan berarti mendengar kan, ngah artinya kalau kita ngah berarti kita harus mendengar dengan hati, rasaning rasa rumasa, kerasa rasaning gitu. Seperti itulah konsep-konsep orang tua leluhur kita Bali. Jadi kita tidak berpikir, kita selalu disuruh dua kali berpikir dengan otak dan berpikir dengan hati. Sehingga hati-hati di jalan itu adalah dua konsep ajaran leluhur kita orang Bali, yaitu rasaning rasa rumasa, kerasaning, pakai rumasa. Sehingga tidak lagi merasakan gula yang rasanya manis, tapi mari kita ngerasakan manis. Bagaimana rasa manis itu adalah dengan hati. Sudah serem omongannya? Belum kan? Mari kita persingkat lagi. Mari kita persimpel lagi maksudnya. Jadi kalau kita bicara soal mengenal tetamian leluhur Bali, kemudian kita kaitkan dengan tata ruang kerohanian kita, rohani kita. Dan Mangku juga tadi mengatakan yang harus kita lakukan adalah ngeh terlebih dahulu. Jadi sebagai orang Bali awam nih, kayak saya, teman-teman saya mungkin dan juga beberapa penonton di luar sana, apa tindakan pertama yang harus kita lakukan nih supaya kita bisa sadar dengan situasi seperti apa tentang kerohanian kita sendiri gitu. Apakah kita harus mulai dengan rajin sembahyangkah, rajin membaktikah, atau apa yang harus kita lakukan untuk ngeh itu, Mangku? Pertama kita harus kenali dulu tetamian itu. Tetamian itu ada tersebar di mana-mana, di sekitar banyak sekali tetamian. Tetamian yang berupa cagar alam, tetamian yang berupa cagar budaya, tetamian yang berupa sistem sosial. Itu yang mulai kita harus kenali dulu. Dengan apa? Jangan sekali-sekali merombak atau merubah dari tegak linggih dari tetamian itu sendiri. Kalaupun itu ada sebuah kehancuran, jadikan, karena itulah sumber-sumber sastra yang harus kita pelajari. Demikian banyak sekali sumber-sumber sastra yang tersebar di dalam tetamian itu. Sehingga pertama yang kita harapkan dari Yayasan Bakti Pertiwi adalah menjaga itu. Mengumpulkan semua. Menjaga itu minimal mungkin dokumentasikan itu. Mendokumentasikan. Salah satu apa yang kita lakukan dengan keterbatasan kita adalah mendokumentasikan itu. Dalam bentuk buku ini salah satunya. Salah satunya adalah dalam bentuk buku ini. Itu dulu. Setelah kita sudah mendokumentasikan, apalagi kita mampu selamatkan, karena hal itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Tetamian yang berupa pelinggih, tatkala kita bongkar, maka pelinggih itu sudah mati. Sama halnya dengan manusia, tatkala roh kita cabut, dalam bahasa tanda kutip sekarang pembongkaran, habis itu nuntun, linggihan, terus dikembalikan. Sekarang proses kelahiran awal apakah bisa secara spirit? Sekarang kita jadi manusia. Tatkala kita ganti badan dan reinkarnasi kembali menempati badan, selalu badan kecil yang harus kita tempat berproses tumbuh menjadi besar. Sama hal dengan pelinggih. Pelinggih itu ada benda hidup apa benda mati? Bangunan hidup atau bangunan mati?
Sama dengan badan. Badan ini apakah bangunan hidup atau mati? Ini yang menjadi kata kunci bahwa kita memaham pelingi itu adalah bangunan hidup, bukan bangunan mati yang tidak sena. Sebegitu bangunan hidup yang sudah ada perangkat di dalam bangunan itu, itulah yang kita sama halnya dengan badan, ada kaki tangan yang kita copot ganti dengan atau taruh di sebelah kurang seni kayaknya. Kan dengan alasan itu nggak jadi bisa kan itulah maksud kita ngah. Iya. Jadi hal-hal yang kecil aja. Perhatikan bangunan itu, situs itu, baik itu cagar alam maupun cagar budayanya. Habis itu kenali bagaimana etika kita dalam melakukan bakti terhadap sistem kepercayaan kita. Karena konsep dari ajaran kita adalah konsep panca pemayunan jagat, yang mana dalam konsep ini ada puri, ada para, ada puri, ada pura, ada purohita dan purana. Itulah menjadi satu kesatuan utuh di dalam tata ruang rohani Bali ini. Di mana dalam sistem Pandagara ada dalam, ada anglurah dan juga ada pemayun. Makanya ada puri yang dengan sistem dalamnya yang terdiri dari anglurah dan juga dari kula wisudanya. Itu yang akan akhir berbicara tentang konsep yang sosial paling terbawah adalah dengan sistem Banjar. Inilah sistem dari konsep sistem sosial dari sebuah sistem kenegaraan Pandagara, bukan kenegaraan Pandagara yang ada yang akan melahirkan per-desa yang akan melahirkan dari sistem Banjar itu sendiri. Di mana dalam sebuah sistem Banjar ada tegak karang yang namanya B karang. Dua dalam sistem Pandagara kita juga menempati karang, yaitu karang desa. Ada karang desa, ada karang semua, karang tengat, karang semua, karang carik, karang tegal dan semuanya ulu. Inilah sistem yang terintegrasi dalam sistem sosial, keyakinan yang akan seutuh, dan inilah yang semua ada di dalam sebuah situs itu sendiri yang harus kita kaji. Jadi ini yang pelan-pelan harus kita pelajari lagi gitu dari awal. Udah terlambat nggak sih kalau belajar sekarang? Belum ya? Tidak ada yang terlambat untuk itu. Karena kadang-kadang kita berpikir nih kayaknya udah agak-agak ruwet gitu ya situasi belakangan ini. Kalau kita mulai lagi dari awal itu kayaknya butuh waktu gitu. Tapi nggak apa-apa, ada teman-teman sih dari Yayasan Bakti Pertiwi Jati, nih saya ngomongnya udah pelan-pelan nih Pak Cok. Bakti Pertiwi Jati yang membantu kita untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan semua tentang ritus dan situs tadi, kemudian akan menyebarkannya pada kita, terutama orang-orang Bali asli nih ya. Saya bilang aja begitu, orang-orang yang khususnya generasi muda yang mungkin selama ini kalau dianggap bersaing dengan hal-hal yang ngepop zaman sekarang tuh kayaknya jauh gitu. Tapi penting sih kita harus tahu dasar-dasarnya dulu gitu. Nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita malam hari ini. Jangan keburu menilai atau jangan keburu antipati dengan dialog-dialog seperti ini, karena mungkin 1 atau 2 kalimat pasti akan tertanam di kepala kita. Itu sudah modal awal harusnya Pak Ketua ya. Seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita kali ini. Kami segera kembali. Teater, betul. Yang tadi katanya ada puisi juga. Iya. Oh, di sini ada satu talenta untuk membaca puisi. Nah, jadi Ibu senangnya waktu... Selain itu memang tingkat ekonomi kreatif juga kalau kita lihat di Denpasar itu mulai tumbuh juga dia. Saya lebih banyak bawa impala sebenarnya. Betul bawa impala? Iya, impala. Cuman impala lebih lebar dari ini lagi. Oh ya? Sapa Redaksi on Location. Kompas TV, independen, terpercaya. Selama menyusuri sungai, Anda juga tidak akan dilepaskan sendirian.
Ada pemandu profesional yang ikut. Ritual naik dangu ke-34 berlangsung di Rumah Radang Ayak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Kedai Masmur menyajikan berbagai macam varian lancumi dengan ukuran yang berbeda. Pendatang dibanding, karena selain bentuk-bentuknya bagus, buti-buti di sini juga harganya lebih murah kayaknya. Wisata Nusantara. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV Dewata membutuhkan akaun eksekutif. Persyaratan diutamakan wanita, kreatif dan pekerja keras. Tertarik bekerja di industri televisi, orientasi pada target, memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik. Kirim CV terbaru Anda ke email hr.recruitment@kompas.tv paling lambat 14 Agustus 2020. Jadi anak-anak muda yang ingin panggung, jadi panggung, ingin menunjukkan karya ataupun. Saya dari sangat kecil udah mendalami dunia menembak karena ayah saya memang hobinya menembak. Kalau untuk aktivitasnya sendiri ini biasanya apa saja yang bisa dilakukan oleh pengunjung? Untuk yang baru, kebetulan kita ada cooking class. Wow, terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol. Kompas Dewata akhir pekan. Kompas TV, independen, terpercaya. Wanita yang berambut panjang biasanya lembut, iya atau tidak? Urusan mau iya tidak, urusan masing-masing. Siapa yang bisa membuat diri Anda bahagia 24 jam sendiri? Diri Anda sendiri. Itu bukti terakhir bahwasanya Pulau Bali memang pulau cinta kasih. Lentera Gede Prama. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam teman-teman yang baru bergabung bersama kami di Ngopi Inspirasi untuk malam hari ini. Dan 3 narasumber saya masih bersama saya di sini. Masih kita bicara soal tetamian leluhur Bali karena penting buat kita untuk tahu. Tapi ini sebenarnya pembicaraannya agak sedikit ngaca ya dari tadi ya. Nggak apa-apa karena kita baru pembuka soalnya. Jadi mungkin waktu ke depan atau lain waktu kita bisa lebih fokus lagi tetamian yang mana yang kita bahas. Jadi per item. Substansi. Iya, kalau sekarang kita secara umum aja gitu. Umum dulu. Yang penting kita kenal dulu apa yang sebenarnya jadi akar problem kita selama ini gitu. Ternyata kita sendiri yang kurang ngeh sama budaya sendiri gitu. Tapi bisa jadi karena saya pikir juga karena sangat mudah kita mendapatkan informasi untuk sekarang ini. Jadi kita gampang juga dimasuki oleh hal-hal baru yang mungkin ya namanya manusia kan pengen nyoba ini nyoba itu, masih nyari-nyari yang cocok padahal sebenarnya udah punya nih yang cocok yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Saya ke Pak Cok dulu kalau boleh. Pak Cok, Pak Cok ini kan salah satu pembina dari Yayasan Bakti Pertiwi Jati ini. Dalam bayangan Pak Cok sebenarnya apa sih yang Pak Cok pikirin gitu tentang tetamian atau tentang tata ruang rohani ini? Baik, tadi dipertegas sama Pak Mangku bahwa 3 tatanan rohani itu yang disebut dengan Tri Mahalingga, yaitu Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Batu Karu. Nah, konsep itu mengerucut menjadi sebuah tatanan yang paling tidak kita sebagai penjaga waris gitu ya, penjaga warisan itu ingatlah hulu, jangan sampai lupa hulu karena di sana akan kelihatan rupa yang sangat jelas. Jadi kita di hulunya ini karena kan kadang-kadang orang melihat hulu ini sangat berbeda. Dengan melihat hulu yang jelas berarti ujung sama sistem itu akan terbentuk. Makanya dari 3 sistem itu, sistem tatanan rohani itu sangat match sekali dengan tata ruang yang baru disahkan oleh gubernur. Bahwasanya itu akan terpolakan dari tetamian ini. Karena dari hulu sampai hilir itu paling tidak 1 garis.
Nah, ini yang menyebabkan munculnya Tatwa, Susila, dan Perkara, munculnya konsep Panca Pemahayuning Jagat, munculnya konsep Pancahita Karana, munculnya sesana-sesana, munculnya Panca Purusuharta, dan itu berkaitan sekali dengan apa yang kita wariskan. Dan semuanya itu kalau ditelusuri dengan baik, dipahami dengan baik, melihat ke dalam, kemudian hidup akena namanya, hidupnya harus tepat, sasaran harus tepat. Kalau hidup akenanya tidak hidup, semua akan berantakan. Dan itu semuanya ketika hati sudah baik, hidup akenanya sudah baik, iswara akan baik. Nah, inilah akan baik tatanan, sehingga teori leluhur kita saling asuh, bakti terhadap pertiwi, harmonisasi, selaras dengan alam, selaras dengan waktu, selaras dengan hulu danau, hulu sungai, semuanya menjadi harmoni. Dan ini menemukan jagat kerta namanya. Dan seharusnya Bali nggak kekurangan itu. Tidak kekurangan itu, berlimpah itu. Bagaimana kita mengaci sungai supaya menjadi sumber penghidupan dan kehidupan. Bagaimana kita menghormati danau sebagai hulu air, sumber air untuk mengaliri sawah. Dan semua itu ada care, ini nanti banyak sekali itu situs-situs, sehingga caranya komplit ya Bang Bu ya. Komplit. Dan itu sangat berkaitan dan sangat sederhana sekali. Sangat sederhana, dan kalau dipahami dengan baik, sangat saya yakin untuk ngempon istilahnya ya, menjaga ini dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, pasti itu bakti pertiwi jati akan terwujud menemukan jagat kerta gitu aja. Sebenarnya arti bakti pertiwi jati apa sih Pak Ketua nih? Itu Tadi cuma dikasih taunya kita itu ini dibentuknya tahun sekian ya, oleh ini. Sekarang saya pengen tahu ini. jadi kenapa memilih nama bakti pertiwi jati yang menurut Pak Cok nih kalau diucapkan pelan katanya itu baru akan terasa. Baru terasa gitu. Terima kasih. Jadi bakti pertiwi jati itu kita lihat dari simbolnya pertama. Simbolnya itu merupakan sebuah pusaran. Itu yang disebut tadi mulai dari tatu. Bahwa kita punya keyakinan bahwa kita hidup di dunia ini berasal dari Sang Pencipta dan akan kembali ke sana, ke Sang Pencipta. Jadi untuk dalam kesempatan ini kita turun ke bumi ini secara rohani, kita harus membuat bakti menjadi pelayan. Pelayan siapa? Ya pelayan kita semua, pelayan seisi dunia ini. Jadi kita hidup saling melayani, tidak hidup egois itu sendiri-sendiri. Tidak untuk diri sendiri. Tidak gitu untuk diri sendiri. Jadi kita hidup harus saling melayani. Konsep bakti itu pelayanan. Jadi memberikan pelayan siapa? Nah sekarang kan orang hidup tuh egoisnya sangat tinggi. Kebutuhan soalnya Pak. Ya bolehlah. Jadi pelayanan itu kadang-kadang maaf ini kita ini sebagai manusia terlalu egois menganggap makhluk-makhluk lain tidak ada gitu. Yang ada hanya kita aja yang gitu. ada hanya kita saja, sehingga kita merampas hak-hak hidup mereka. Nah, seperti kita lihat sekarang ada jurang, ada panggung, direbut pakai rumah hotel, pakai hotel. Nah di masa COVID ini penghuni itu masuk hotel kan kembali kan? Ya dia lah ingin menuntut haknya. Jadi kita lupa dengan dia. Bagaimana kita menjalani suatu kehidupan supaya ada circle yang seperti dan bisa hidup berdampingan seharusnya ya, tidak saling istilah mengusir gitu satu sama. Oke. Jadi konsep bakti pertiwi jati ini adalah konsep hidup menyatu dengan alam. Jadi benar-benar kita menyatu dengan hati yang benar-benar tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi bakti melayani pertiwi itu kita hidup di dunia ini dengan tulus dan jati. Tulus itu. Nggak boleh kita, ya maaf sekarang seperti kata tadi, ya itu kebutuhan. Kebutuhan itu melupakan yang lain. Sehingga ya semuanya
milik kita. Kita semuanya ini jam-jam saya. Kapan kita membuat jam? Tidak pernah. Ya. Tapi saya beli loh. Ya, tapi Semua ego kita inilah kita di Yayasan Bakti Pertiwi ini ingin membangun sebuah kebersamaan. Sebuah kebersamaan saling melayani. Ya, apa yang ada di alam ini kita coba konekkan dengan alam. Kita akan membangkitkan semua spirit yang alam ini dengan situs dan ritus tadi. Jadi kita tetap acuan kita situs dan ritus. Jadi kita diberi tetamian, kalau kita terus ke bawah paling mendasar, di tiap rumah tangga ada pemujaan. Iya, iya. Ada pemujaan, namanya pemujaan kemulan. Nah ini kadang-kadang kita mati teatro keluar, lupa dengan kemulan ini. Bakti kita terlalu jauh keluar, kita di rumah lupa dengan apa yang harus kita baktinin kan itu. Jadi bakti bukan begini. Bukan bakti itu yang dimaksud. Bukan itu. Jadi mulai nyapu pun bakti. Jadi menghormati orang tua juga bakti. Merawat anak dengan baik bakti juga itu. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa sirkulasi tadi hidup mati ini, kita hidup besok mati, kemudian inkarnasi lagi, mungkin jadi anak, mungkin jadi cucu. Nah ini kembali pelayanan. Nah konsep-konsep inilah maunya kita bangun dengan baik, dengan jelas supaya kita ini memiliki suatu sikap yang bakti. Ini yang hilang dari Panca Purusarta. Bakti yang hilang. Bakti yang hilang. Jadi menjadi catur Purusarta. Harta Dharma Kama Moksa. Jadi dengan catur ini orang-orang Barat mungkin berpikir dengan dekat dengan pura, harta akan datang, keinginan akan tercapai, itulah moksa. Jadi bakti lupa ini, bakti yang hilang sehingga semua tempat-tempat yang ini diserang oleh jadi hotel pura, dekat pura ada hotel. Dekat pura ada bangunan begini. Dengan harapan tadi itu ya. Dengan harapan dan tujuan seperti tadi. Karena kita yang salah menginformasikan. Kita berikan catur Purusarta. Sedangkan yang penting adalah Panca Purusarta. Bakti yang hilang. Coba kita tanya sama Pak Mangku. Konsep bakti ini bagaimana sebetulnya? Ini udah mau selesai sih, waktunya tinggal dikit-dikit lagi. Tapi penting nggak kita menyadari soal itu? Kalau ini dibahas bisa berapa episode? Ya, makanya. Cuman kita kembali kepada konsep diskusi kita hari ini, mengenal tetamian dengan memahami 3 wilayah tatanan. Saya akan kembalikan ke sana. Tak kala kita berbicara ini implementasi dari Pusah Desa Dalam. Pusah Desa Dalam itu bukan nama pura, tapi itu adalah fungsi pura. Fungsi pura. Sekarang kita memahami Pusah Desa Dalam adalah nama pura. Jadi kita berbicara tentang sebuah sistem yang kita anut selama ini yang kita jalankan selama ini, cuman kita kehilangan makna dari sebuah sistem itu. Desain kita harus selalu berbasis sistem. Hari raya kita semua berbicara sistem. Konsep Pradesa Panegara cuma sebuah sistem. Pura buat sistem. Pura tidak ada berdiri sendiri, tapi dia berbicara sebuah sistem. Inilah nanti ke depan kita akan kupas satu persatu melalui tetamian-tetamian ini. Jadi sistem ini yang paling penting kita paham di dalam sebuah mengenal. Maka yang akan melahirkan tentang konsep ini 3 wilayah tatanan ini tentang penataran Gunung Agung, penataran Batur, dan penataran Batu Kau. Itu juga sebuah konsep yang ya, konsep itu yang akan berbicara tentang konsep dalam dengan Anglurah dan Pemayunnya yang melahirkan sampai di tingkat bawah dari Banjar dalam sebuah sistem itu. Desa pengaman. Dan penanggung jawab dari sebuah tatanan ini selalu kita berbicara 3 komponen tentang pengempon, pemaksaan, dan penyungsung. Sekarang ini udah hilang. Mana yang nama disebut dengan pengempon, mana disebut dengan penyungsung, mana disebut dengan pemaksaan. Karena masing-masing punya kewajiban. Kewajiban ini terkait dengan pengerebuan, terkait dengan penyembelihan, terkait dengan ini. Jadi semua sekarang makna dari semua situs itu dan ritus itu sudah kehilangan makna. Arak tuak berem sudah menjadi
dibelokkan makna menjadi Maman Buta Kala. Padahal sesungguhnya itu media untuk melakukan pemenakan. Pemenakan di Debat Taruh selalu menggunakan itu. Macam penyambutan gitu ya. Ya, pemenakan. Saya tidak kembali kepada bahasa ibu. Tak kala kita menerjemahkan takut salah. Jadi itu adalah sarana untuk mendak Ide Ya, Betara mendak gitu ya. Ide Betara. Jadi bukan suguhan kepada Buta Kala sebenarnya Ya, itu. Gitu. banyak hal tak kala kita terjemahkan menjadi kehilangan makna. Jadi tengat menjadi angker. Sebuah hal-hal yang remeh temeh. Jadi kuburan gitu ya. Sedangkan setra dan semua itu berbeda. Apalagi sama kuburan, tambah beda lagi gitu ya. Banyak hal. Nah, mulai dari diskusi dalam sebuah inspirasi ke depan khusus pada anak muda, mari kita gali yang namanya situs dan ritus ini di sekitar kita. Kalau kita libatkan, kita terus menjadi melihat itu dari tetamian yang kita punya, sehingga sesana dan tatuanya pasti ketemu. Karena kita tidak mau menggunakan bahasa teks, wah ini tatuanya begini, sesananya begini, editnya ini. Nah, mari dari tetamian itulah kita kenali. Jadi bukan dari teks lagi, Bukan tapi dari perwujudannya itu, ya, dari karena benda itu. apapun yang kita tami sekarang, semua base-nya adalah dari teks, pasti. Tidak mungkin kenah-kenah nih di leluhur kita bikin mungkin. Tapi semua dia terintegrasi sebagai sebuah sistem. Iya. Makanya ini yang masih melekat, cuman tidak lagi kita pahami. Sesungguhnya kita sudah melakukan itu, cuman kita tidak kenali lagi. Makanya mulai malam ini kita belajar untuk mengenal itu satu demi satu ya, Bangku ya. Iya. Ke depan kalau mudah-mudahan bisa kita sajikan lebih ke substansi yang setiap item. Jadi ingat ini adalah pembicaraan awal ya. Jadi secara umum mungkin Anda belum ngeh gitu. Maksudnya belum memetik banyak hal dari pembicaraan malam ini, tapi paling tidak kita sudah membuka dulu. Karena berani membuka, nanti kita akan lanjutkan secara bertahap mungkin per sub tadi. Ya, per sub tadi. Salah satu yang tadi disebut tadi, Pusat Desa Dalam sekarang disebut sebagai nama pura. Padahal itu bukan nama pura kalau kita melihat teks tatuanya, tapi adalah fungsi. Baik. Waktunya sudah cukup. Nanti kalau kebanyakan nanti kita yang uyang-uyangan sendiri. Kita akan pelan-pelan masuk sedikit demi sedikit. Karena kalau sekalian nanti agak beribet kitanya. Saya maksudnya, kalau bapak-bapak kan udah pakarnya. Nanti kita coba lagi untuk cari waktu lain untuk berbicara satu demi satu supaya kita benar-benar paham dari hal-hal yang paling sederhana dulu. Untuk menyadarkan diri sendiri sih, itu sebetulnya tujuan kita malam hari ini. Baik, Pak Ketua, Bapak Made Pujana, terima kasih banyak. Terima kasih. Kesempatannya sudah datang sini juga. Terima kasih. Pak Mangku Made juga terima kasih banyak. Pak Cok, terima kasih banyak. Dan terima kasih sudah mensupport hal-hal seperti ini. Karena puri itu buat saya tuh memegang peranan penting sebetulnya. Ya. Kalau sudah dipegang, semua akan berjalan pada nanti dalam sebuah substansi dari sebuah konten berbicara dengan sistem dalam dan anglurah dan pemayun, nanti akan muncul di sana. Karena puri itu kan istilah barat. Iya. Apa sesungguhnya yang ada di Bali ini? Iya. Jadi siap-siap ya Pak Cok ya, jadi korban berikutnya. Sukses semua sekali lagi sudah berbagi malam hari ini. Dan saudara, saya juga berterima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda malam hari ini di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini, satu atau dua kalimat saja masuk dalam kepala kita, itu sudah bisa jadi pemicu atau pemantik keingintahuan kita tentang hal-hal yang sebetulnya sudah kita terima dari turun-temurun dari leluhur kita, leluhur Bali. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akan mengakhiri perbincangan kita malam hari ini. Kita akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.